Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menggugat kesabaran Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Sejak Oktober 2017, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari kecil, ia mulai bergabung dengan berbagai organisasi. Tak heran jika kemudian ia memiliki kemampuan dalam memimpin. Anies juga menginisiasi beberapa gerakan seperti demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah di tahun 1993. Kemudian Indonesia Mengajar, Indonesia Menyala, dan Kelas Inspirasi. Ia juga menyabet beberapa penghargaan luar negeri, yakni Girard Marianov Award pada tahun 2004 dari Departemen Politik Universitas, kemudian Northern Illinois. Majalah Foreign Policy memasukkan Anies di tahun 2008 dalam 100 intelektual publik dunia. Atas jiwa kepemimpinannya, ia juga dinobatkan sebagai Young Global Leaders di tahun 2009. Yang keempat, ia juga didapuk sebagai salah satu dari 20 tokoh pembawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang pada tahun 2010 versi majalah Foresight Jepang. Kelima, masih di tahun 2010, The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Country, kategori pendidikan dari pemerintah Turki. Kemudian pada Juni 2010, mantan Perdana Menteri Jepang, Yoshiharu Nakasone, memberikan penghargaan kepada orang-orang visioner yang membawa perubahan dan memiliki daya dobrak demi tercapainya abad 21 yang lebih cerah, termasuk Anies Baswedan. Lalu, Juli 2010, The Royal Islamic Strategic Studies, Jordania, memasukkan nama Anies dalam daftar The 500 Most Influential Muslims. Hebat kan? Hebat. Lalu mengapa ia menjadi gubernur jika ia memiliki berbagai penghargaan yang mengakuinya sebagai orang hebat? Bagi saya sih aneh. Turun kelasnya kejauhan. Tapi apa kata Anies ketika itu? Kok dia mau jadi gubernur? Rasa tanggung jawab ialah alasannya. Saya selalu menyampaikan setiap kali, selalu menyatakan akan mengemban tanggung jawab setiap ditugasi. Begitu katanya. Lika-liku perjalanan politiknya pun tak semulus jalan tol. Ia harus dicibir banyak orang. Kritik menghujaninya. Namun ia tak pernah sekalipun marah, bahkan lapor polisi termasuk saat wajahnya diedit serupa Joker. Anies sama sekali tak menghiraukannya. Baginya itu adalah ekspresi demokrasi. Sebagai pendukung Anies Baswedan, banyak orang yang geram dengan meme yang diunggah oleh Ade Armando tahun lalu. Tapi Anies santai. Lah, kok bisa? Anies mengatakan tugas utamanya adalah menjalankan pemerintahan. Ranah publik, banyak orang yang berkomentar, menulis termasuk menggambar. Ketika petisi online muncul untuk memintanya jabatan dicopot, menurut Anies setiap warga negara berhak menyampaikan, berhak mengkritik. Ia juga menambahkan kalau di wilayah publik jangan minta dipuji saja. Di wilayah publik itu harus siap dicaci, diminta turun atau naik. Itu prinsipnya sama. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Ungkap pria kelahiran Kuningan itu. Pak, hatimu itu sebesar apa sih? Kita nih yang geram, Bapak malah santai. Bukan itu saja, Mahfud MD pun juga menyindir Anies Baswedan saat awal wabah corona masuk ke Indonesia. Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak perlu mengadakan konferensi-konferensi pers soal virus corona karena informasi penanganannya terpusat di Kementerian Kesehatan. Jadi ingat nih quote-nya Pak Gubernur, jika pemimpin pasang badan buat rakyat, maka rakyat akan pasang badan untuk pemimpinnya. Anies memang bukan pemimpin remah-remah. Ia pun menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta membentuk tim tanggap COVID-19 yang memonitor potensi penularan virus corona. Keren banget gak sih? Padat, tegas, dan lugas.
Memang perlu diakui bahwa Jakarta adalah kota yang pertama tanggap dengan wabah ini. Sekalipun Anies diucap buzzer, ia tak gentar. Lagi pula, tugas seorang kepala daerah adalah menyampaikan informasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Anies sudah benar. Keterbukaan informasi adalah salah satu kunci negara-negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Dan bukan tak mungkin, di bawah Anies, Jakarta akan menjadi kota pertama di Indonesia yang berhasil keluar dari wabah ini. Siapa yang tak paham bagaimana Anies Baswedan memperjuangkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, hingga rela menggelontorkan banyak APBD untuk mensejahterakan kehidupan warganya. Dari mulai program sosial memberantas kemiskinan dengan KJP dan program untuk masyarakat luas, hingga dikenal dengan moto, maju kotanya, bahagia warganya. Meskipun begitu getolnya, Anies Baswedan mempertaruhkan segalanya untuk memimpin warganya menuju pelabuhan adil dan makmur, akan tetapi memang tak sedikit pula ujaran kebencian yang didapat. Dalam praktik sistem pemerintahan di Indonesia yang bersistem demokrasi, tentu ya tak aneh lagi jika yang merasa menjadi rival atau lawan politik akan terus bergerilya dengan berbagai cara untuk menjatuhkan lawannya. Akan tetapi, karena misi utama Anies dalam menjabat sebagai pemimpin pemerintahan daerah di DKI adalah amanah untuk turut andil menjaga tatanan masyarakat yang adil dan berkemakmuran, maka apapun itu sesuatu hal yang menimbulkan gejolak, seperti halnya bulian atau cacian, pasti tak akan menyurutkan mentalitas Anies Baswedan untuk selalu menorehkan prestasi yang diwujudkan untuk bahagia warganya. Berbagai fenomena seperti halnya banjir, reklamasi, pengadaan kegiatan e-formula, rehabilitasi kawasan Monas, bahkan penanganan pandemik COVID-19 pun dalam menjalankan tugasnya yang sangat tanggap menghadirkan pula banyak ujaran kebencian. Memang, negara ini adalah negara hukum yang selayaknya sebuah tindakan termasuk melanggar hukum yang berbentuk ujaran kebencian yang berlebihan adalah sebuah kriminalitas sosial yang patut terdakwakan. Akan tetapi Anies Baswedan tetap gagah dan tabayun untuk selalu fokus membangun Jakarta menjadi peradaban kota yang diridhoi oleh Allah. Tentu hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan oleh seorang Anies Baswedan yang secara lahiriah merupakan manusia biasa, bukan seorang malaikat. Namun, sebuah tekad besar untuk fokus memajukan warganya adalah tujuan, maka ketika melihat senyum ramah dan kebahagiaan yang muncul dari warganya adalah obat hati yang luar biasa bagi beliau untuk tetap istiqomah membangun Jakarta. Seperti halnya bagaimana dahulu baginda Rasulullah memperjuangkan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Hingga Rasulullah pun tak hanya menerima serangan berupa cacian dari kafir Quraisy, tapi juga ancaman untuk dibunuh selalu datang. Tapi atas ridha Allah, untuk Nabi Muhammad selalu berjuang menegakkan kebenaran, maka dalam perjuangannya, Nabi selalu dalam lindungannya. Nabi pun kala itu juga tak pernah membalas dengan sebuah tindakan kekerasan ataupun tendensi yang bersifat mengancam. Justru beliau selalu berupaya dan mendoakan mereka agar segera bertaubat ke jalan Allah. Hingga seorang Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam adalah pribadi yang beringas dan membenci Islam, dengan ridho Allah akhirnya masuk Islam ketika beliau pertama kali membaca surat At-Toha yang diminta paksa dari Fatimah. Belajar dari bagaimana Anies Baswedan, seorang manusia biasa yang diamanahi memimpin daerah DKI Jakarta dalam menahan segala daya emosionalitas yang muncul akibat dari banyaknya ujaran kebencian yang diterima untuk tetap fokus memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Merupakan kenyataan seorang pemimpin yang sedang mencoba selalu meneladani Rasulullah. Ini adalah sebuah pelajaran besar bagi kita sebagai umat manusia untuk saling mengasihi dan memimpin diri untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas.